bahas yang pertama itu sejarahnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu, yang penutur aslinya berasal dari di tanah Melayu itu sendiri. Pertumbuhan bahasa Melayu yang diyakini banyak orang telah menjadi bahasa Indonesia di wilayah penutur Kepulauan Nusantara, yang dapat dikembangkan dengan rumusan matematika, yaitu BM tambah BD tambah BA, yang artinya modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Melayu itu diperkaya dengan sebagian kecil kosakata bahasa daerah dan sebagian kecil kosakata bahasa asing. Pemerkayaan bahasa Melayu yang dipakai pada masa sebelum kemerdekaan di sebagian wilayah Nusantara juga diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipastikan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut diungkapkan dengan ikrar ketiga pemuda dan pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Keyakinan banyak orang tentang bahasa Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan seperti yang diikrarkan tersebut adalah bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa persatuan pada masa itu di sebagian besar wilayah Nusantara. Hal itu pernah diungkapkan Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1939 di Solo. Penjelasan tentang keyakinan ini terhadap bangsa Melayu yang diikrarkan sebagai bahasa Indonesia dapat pula dilihat seperti yang dicetuskan peserta dalam Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, yang berbunyi bahwa asal bangsa Indonesia ialah bangsa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia cukup jelas untuk menyebutkan apa fungsi dan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia ialah sebagai pemersatu suku-suku bangsa di Republik Indonesia yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa yang begitu menjunjung nilai adat dan bahasa daerahnya masing-masing disatukan dan disamakan derajatnya dalam sebuah bahasa pemersatuan, yaitu bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, di sini saya akan jelaskan tentang fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa yang resmi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Unsur ketiga dalam Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Pada momen itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang berikutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, pengetahuan, dan teknologi, dan seni. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia dalam dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara negara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia pada saat itu. Bahasa Indonesia digunakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa yang pertama yang digunakan selain bahasa daerah. Berikutnya itu ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa yang tidak sedikit jumlahnya. Karena berbagai pertimbangan kepentingan dan perhitungan konteks hadirnya ragam bahasa yang wujudnya bermacam-macam. Perkembangan pemakaian bahasa Indonesia dalam pemakaian kontemporer seperti yang terjadi sekarang ini justru semakin memperjelas bahwa bahasa Indonesia ternyata bermanifestasi pula dan dalam rupa-rupa berbentuk kebahasaan. Kata kunci untuk menyikapi ragam-ragam bahasa Indonesia yang luar biasa jumlahnya itu adalah membuat pembentukan fungsi atau kegunaan ragam. Bahasa tertentu harus digunakan dalam konteks pemakaian yang tertentu sifatnya.
Ragam bahasa berdasarkan waktunya. Terdapat 3 macam ragam bahasa Indonesia jika konteks waktu dijadikan bahan utama pertimbangan pembedanya. Dalam settingan waktu pula, sebuah bahasa akan dapat terperinci menjadi A. Bahasa ragam lama atau bahasa ragam kuno. B. Bahasa ragam baru atau bahasa ragam modern. C. Bahasa ragam kontemporer, yakni ragam bahasa yang banyak muncul akhir-akhir ini. Bahasa laras atau bahasa ragam kuno dapat dilacak keberadaan atau aktivitas berikut makna sejumlah dokumen kuno, aneka prestasi, dan tulisan-tulisan yang bertuang dalam peranti yang masih sangat sederhana itu. Bahasa Indonesia dalam ragam baru diatur dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya juga diperbarui. Kalau pada masa Orde Baru digunakan ketentuan-ketentuan kebahasaan yang juga terbaru, maka sesungguhnya itulah salah satu dari kehadiran dari ragam baru tersebut. Ragam bahasa berdasarkan medianya. Jika dilihat dari dimensi media, bahasa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulisan. Dalam ragam bahasa lisan, orang tidak lazim menyebut kalimat tepi terunan. Adapun untuk paragraf atau alinea, orang biasanya menyebut paratone jika orang bertutur yang baik salah memperhatikan wujud-wujud tuturan dan kerangka-kerangka paratonernya. Dalam ragam lisan selanjutnya dapat diperinci menjadi 2, yakni A. Bahasa ragam lisan baku dan B. Bahasa ragam lisan tidak baku. Bahasa ragam lisan baku kelihatan misalnya saja ketika orang sedang berceramah di depan para dosen atau mahasiswa, ketika orang sedang menguji skripsi, ketika orang sedang berpidato, dan ketika orang sedang presentasi dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa ragam tidak baku juga kelihatan misalnya ketika orang sedang mengobrol dengan santai di sepanjang jalan, di tempat ronda, di warung, dan di lain sebagainya. Yang berikut ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Apabila didasarkan pada kandungan pesan komunikasi, bahasa dapat dibedakan beberapa bagian antara lain, yaitu A. Bahasa ragam ilmiah, B. Bahasa ragam sastra, C. Bahasa ragam pidato, dan D. Bahasa ragam berita. Ragam ilmiah biasanya digunakan dalam 2 dimensi, yaitu A. Dalam karya ilmiah akademis, B. Dalam karya ilmiah populer. Karya ilmiah akademis di perguruan tinggi biasanya akan meliputi artikel ilmiah, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, surat menyurat, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, habilitas, dan beberapa lagi yang lainnya. Yang kedua, adapun karya ilmiah populer, yaitu catatan-catatan ilmiah populer, opini yang di media sosial, kolam-kolam khas di media massa, dan catatan-catatan tentang bidang tertentu di media massa dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Secara resmi, pengikaran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipastikan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.